Oke. Halo, Indri. Hai, Gue manggilnya Bindri apa Indri nih? Apa Madam Indri? Buset, Madam. Indri aja kali. Kalau Oke deh. Bintri tuh banyak yang nggak tahu aslinya. Oh, Dan iya itu ya. jadi pertanyaan banyak orang kenapa jadi Bintri. Males jawabnya. Oh gitu. Oke deh. Um, Yoi. jadi teman-teman yang belum tahu Mbak Indri ini, gue manggilnya Mbak ya. Mbak atau Indri aja? Indri aja deh. Indri aja. Ya, oke. Indri ini dulu teman sekantor gue. Terus lama banget nggak ketemu. Akhirnya dia tuh jadi selebriti di YouTube, tau nggak? Gue kaget banget. Yeay. Yeay! Selebriti apa? Coba. Iya, subscriber lu. Oh my god, 50.000 lebih subscribersnya, gengs. Bayangin, dia Yeay. tuh famous banget dah pokoknya. Gue takjub banget Ya, setelah sekian lama nggak pernah ketemu kan, gitu. Nah, gue tuh tiba-tiba ketemunya penasaran. di YouTube. Iya, itu dia. Nah, itu yang bikin gue penasaran. Lu tuh bisa seterkenal itu, se-famous itu tuh ngapain lu gitu? Ngapain gue Iya, bacain orang? gitu. Yang Iya, dibaca gue apanya nih? Gitu. ya kan gue sebenarnya bisa bisa tarot ceritanya nih. Gue bisa Hmm, tarot. Ya udah akhirnya sekian lama gue bertarot akhirnya gue memberanikan diri menjadi YouTuber. gitu. Sebenarnya sih promosinya di YouTube sebenarnya begitu, cuma kan ya butuhlah orang mengenal gue gitu. Sebenarnya di Mm-mm. situ aja kan selama ini dari dulu gue belajar tarot, gue mainan tarot tuh yang kenal orang-orang deket doang Bener. dulu, Gue ya tahu kan? lu pernah kayaknya waktu dulu sih lu pernah cerita gitu kalau lu belajar baca-baca gitu lewat tarot itu. Tapi Hmm. gue nggak pernah belum belum ngeh kalau lu tuh sekarang udah profesional boleh dikatakan karena subscriber lu tuh udah banyak banget gitu loh. Nah, itu biasanya nih lu tuh ngebacanya apa gitu. Jika kalau ada orang yang Indri, gue mau dong di apa lu baca terus ada apa nih dengan gue gitu loh. Kenapa Nah, sih gue selalu merasa sedih misalkan ya, atau gue ngerasa tuh gue nggak pernah sukses gitu loh, gimana sih gitu, gitu-gitu atau gimana tuh orang biasanya yang datang konsultasi ke lu tuh masalah 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 apa biasanya? masalah sebenarnya kan masalah masalah problem hidup ya Hmm, sebenarnya asik. yang dari yang biasa aja sampai yang luar biasa sih menurut gue. Itu cuma karena sebenarnya gini, orang tuh datang ke orang seperti gue gitu yang tarot reader sebenarnya kan mencari pandangan lain, Oke. ya kan? Yang mungkin nggak terpikirkan sama kita-kita nih biasa nih kalau di lingkungan seperti biasa ya. Soalnya kalau misalnya kita punya masalah, kita ceritanya ke orang terdekat atau sahabat atau apalah. Kadang-kadang ketemunya malah berpihak dong, gitu Biasanya kan? gitu ya, Nah, subjektif ya, bukan apa sih namanya subjektif apa? Iya, gitu ya. iya, Hmm. nggak objektif kan? Nah, Mm-mm. orang tuh suka nyari gue gitu, orang-orang seperti gue, iya karena butuh pandangan yang lebih luas lagi dan Jadi netral ya. asik itu ya. Syukur-syukur, ya kan? Syukur-syukur kalau misalnya uh, langkah mereka next-nya itu bisa diarahin juga gitu kan sebenarnya yang dicari Kayak kayak advice gitu. gitu ya. Jadi kayak solusi-solusi yang mungkin nggak kepikiran sama mereka gitu dan kalau apa ya anggapannya kan orang kayak gua itu bisa melihat sisi lain Hmm. yang orang nggak sanggup nih orang biasa nggak sanggup Nah, itu dia di yang gue luar pengen di pengen luar tahu. ini. Oke. Itu yang pengen gue tahu lagi tentang Nah, lo gitu. Karena kalau orang awam kayak gue nih, kalau denger tarot tuh gue udah serem duluan gitu loh. Kayak apa ya? Gue ngebayanginnya tuh ada yang mistis-mistisnya, kayak kayak gitu tuh, Indri. Jadi nah, bisa lu jelasin sedikit mungkin kalau sekarang sih ya dengan berjalannya waktu gue lebih tahu kalau tarot itu adalah cuman mediasi doang kan, mediasi energi dari si orang yang bakalan lu baca. Setahu gue seperti itu. ya, Nah, ya. nah itu sebenarnya tarot itu ada mistis-mistisnya gitu atau itu pure dari energi si orangnya itu?
gue bilang mistis nggak ada ya. Cuma gini, kita artiin dulu mistis itu sebenarnya kan artinya rahasia ya. Oh Tapi gitu ya? bisa berarti memang satu energi yang selama ini orang nggak banyak tahu gitu, rahasia lah gitu. Dibilang mistis ke arah klinik itu enggak kalau menurut gue ya itu enggak, itu pure dari kepekaan si pembacanya. Oke. Misalnya kalau gue bisa kasih contoh, gue terbiasa misalnya peka nih sama energi gitu, energi sekitar gue, energi orang gitu, dan gue terbiasa menerjemahkan energi-energi itu. Jadi buat gue itu yang gue baca energinya si orang itu. Tarotnya sendiri itu media istilahnya kayak penerjemahnya gue deh gitu kan, penerjemahan dari energi yang gue rasain. Jadi sebenarnya gue menangkap energi si klien gue, terus gue serap dong di gue, terus gue keluarin nih di kartu-kartu itu gitu. Apa kalau tanpa tarot pun sebenarnya bisa aja gitu, cuma memang tarot itu medianya, alatnya Lebih untuk lebih berkomunikasi. lebih gampang dilihatnya gitu ya, karena ada medianya gitu ya, gambar-gambarnya gitu ya. Iya, jelasnya lebih gampang lah. Oke. Gitu. Iya, soalnya banyak banget nih ya yang bener-bener nggak ada knowledge sama sekali apa itu tarot. Terus kalau setahu gue ya, kalau sekilas gue baca-baca dari postingan lu di IG story kayak gitu, sebenarnya kartu-kartu itu selain tarot kan ada beberapa macam gitu ya, kalau nggak salah ya. Banyak banget. Nah, itu dia. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau sekarang udah dijelasin sedikit, jadi, oh oke. Jadi, nggak ada mistis-mistisnya gitu loh, kayak pergi gitu kan. Ya, nggak ada. Ya, banyak yang masih bingung gitu sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua gue, bagaimana cara lu mentransfer energi jadi lu bisa ngebaca si klien lu kayak gitu tuh perlu belajar dulu atau lu memang udah ada bakat alam jadi bisa ngelihat aura si orang itu atau ngelihat sisi apa namanya energi itulah gitu kayak gitu atau gimana Bin? Kalau dibilang peka, gue peka dari kecil gitu kan. Cuma gue itu enggak istilahnya ya udahlah waktu kecil mah kita anggap mungkin orang anggapnya gue baperan. Gitu. Jadi saking gue sensitifnya sama energi orang dari zaman kecil, zaman sekolah gue nggak ngerti. Tapi memang gue gampang istilahnya kayak gampang ngambek, gampang apa dan itu gue nggak ngerti. Begitu udah gede gue ngerti itu bukan energi gue. Jadi energi sekitar gue yang memang gue rasain. Jadi kadang-kadang ada sebelah gue yang lagi sedih, tapi kan secara fisik ya nggak kelihatan nih sedihnya. Nutup diri. Gue bisa merasakan kesedihan si orang ini. Gitu. Jadi itu kayak kalau nggak tahu kita anggap itu perasaan kita. Oke. Iya benar. Padahal itu perasaannya orang lain yang sebenarnya gini bahasanya adalah terradiasi ke kita gitu kan. Jadi kan masing-masing setiap orang nih kita, gue, lu gitu. Itu kita punya energi sendiri. Energinya asalnya dari pikiran, dari perasaan. Jadi tapi jangan baca gue sekarang ya. Enggak. Oke. Iya dong. Iya. Itu asalnya dari pikiran sama perasaannya gitu. Pikirannya apa nih? Perasaannya apa nih? Gitu kan. Nah, kalau misalnya awam banget kan sama energi, coba deh pasti pernah ketemu orang gitu ya, orang baru dikenal atau baru ketemu, terus kita tiba-tiba tuh ngerasa nggak suka aja sama tuh orang. Bener banget. Itu gue ngerasain sendiri gitu ya. Maksudnya baru ngelihat orangnya tuh udah males duluan gitu loh, mau nyapa juga males gitu ya. Atau sebaliknya yang baru ketemu terus ngerasa kita tuh udah kenal lama banget misalkan ya. Seperti itu kan? Oh gitu. Oke. Jadi itu sebenarnya radiasi energi si orang itu yang kita tangkap. Cuma kan kita penjelasan secara nalarnya susah ya. Kenapa ya gue nggak suka sama orang gitu kan? Bisa jadi
bisa jadi itu orang pikirannya saat ini lagi stres atau emang lagi banyak pikiran negatif, perasaannya lagi nggak nyaman. Akhirnya kan terradiasi ke kita nih Benar-benar. perasaan-perasaan dia itu gitu. Jadi sama kayak baca tarot pun sebenarnya itu yang gue baca. Jadi kalau ketemu klien atau by phone gitu sama klien, di saat dia ngomong itu kan udah terradiasi sebenarnya energinya dia Benar-benar. gitu. Masuk akal. Jadi itu sebenarnya yang gue tangkap dan gue terjemahin di tarot. Itu Begitu. aja. Jadi kalau misalkan konsultasi sama lo itu nggak harus lu ketemu muka face to face Oh. gitu ya. Jadi lewat ini menarik sekali kalau lewat telepon. Jadi gimana dong telepati? Pakai sinyalnya dari mana nih? Nah, itu baru jam terbang ya, itu jam Kan? terbang. Nah, itu Baru dia. itu gue sendiri bukanya itu ada konsul by chatting WhatsApp. Jadi di situ biasanya gue akan minta fotonya misalnya. Oke. Gitu kan, fotonya, namanya, dan gue dengerin dulu nih cerita dia meskipun tulisan ya. Sebenarnya kan dari bahasa tulisan kita udah tahu nih orang sesetres apa misalnya, atau karakternya seperti apa gitu, atau jalan pikirannya seperti apa, sebenarnya itu yang bisa kita simpulin gitu. Ntar lama-lama kalau udah terbiasa dapet gitu, Karena udah energinya iya. orang ini kayak apa sih gitu. Ya, ya. Nah itu dia, jam terbang lo berarti udah tinggi banget. Gengs, 50.000 subscribers itu nggak main-main loh buat gue. Gue masih terpana tau nggak sih? Gue Susah tuh, ya. oh my god, dia tuh terkenal ini, seterkenal itu kan? Gue belum tahu ya. Gue Masih jarang-jarang banyak lihat lagi yang YouTube lebih lo berarti. yang lebih Beranak. dari gue masih banyak. Ya, Tenang I know. Tapi buat gue itu amazing. You are amazing gitu. aja. Terus Bin gini, misalkan selain masalah pribadi ya, personality atau personal masalah pribadi atau masalah percintaan pasti banyak banget deh yang DM lu masalah Iya, percintaan satu ini kan, apalagi yang cinta ABG-ABG wow. Indonesia itu senang banget curhat gitu, senang banget curhat. Nah, Pacar gue gini, jadi gimana? Sebaiknya gue nerusin enggak gitu. Nah, kalau untuk yang yang misalkan masalah bisnis atau masalah karir, rumah tangga gitu ada juga nggak? banyak. Banyak juga ya? Karir banyak. Biasanya gini, problemnya adalah menentukan pilihan. Misalnya mau milih karir A, karir B, atau misalnya gue mau resign nih tapi masih ragu gimana ya gitu misalnya. Terus kalau rumah tangga yaitu yang galau-galau ada perselingkuhan, ya kan. Biasanya mereka pengen cari tahu bener nggak sih gitu. Iya sih. Banyak sih modelnya. Gitu ya. Terus tapi lo pastinya jaga banget ini privacy dari klien lo ya pastinya ya. Jadi teman-teman Sangat. yang mau konsultasi dengan Indri, don't worry gitu, jangan khawatir, dia bakal feel ya Gue rahasianya. suka, gue suka share di Instagram pun hasil reading klien gue adalah kayak poin-poinnya aja gitu. Misalnya kan gue sering tuh di stories gue gitu kan kalau gue habis reading klien gue suka posting gitu. Itu sebenarnya kayak poin-poin yang bagus untuk gue share aja gitu. Jadi Ya, bukan cerita si klien gue, apalagi gue sebut nama gitu. oh iya. Namanya Jangan juga gue sampai. kadang-kadang lupa. Iya, jadi lebih untuk memotivasi secara general ya untuk apa namanya, framingnya tuh lebih ke yang yang netral aja ya Indri ya. Yuk, gitu. Oke, terus kalau misalkan lu ada bakat dari kecil kayak gitu, ada nggak sih pengalaman-pengalaman ketika lu reading kayak gitu, terus tiba-tiba muncul sesuatu di depan muka lo yang yang Ini yang scary mulai gitu. yang horor-horor ya. Itu dia. Yang Sering horor apa ya. pernah kayak gitu? Jadi gini, eh ada pernah banget kalau itu sih pernah banget lah. Dari misalnya gini, karena gue sangat-sangat apa ya kalau bahasa di baratnya tuh empat ya, gue tuh empat. Apa itu? Yang
coba nanti di googling. Oke. Jadi empat itu orang-orang yang sangat bukan menyerap tapi sangat merasakan radiasi energi sekitarnya, termasuk energi alam sebenarnya itu sangat terganggu gitu kan. Oke. Nah di saat membaca klien, gue beberapa kali pernah sih gitu yang ini klien stres banget stres depresi, misalnya cenderung mau ada keinginan bunuh diri lah gitu. Itu kan gak enak banget sebenarnya ya energinya. Dan itu ke transfer ke gue. Oh my Ke God. transfer yang dimana badan gue jadi sakit juga. Gitu. Jadi itu kepengaruh ke fisik gue yang badan gue sakit gitu. Udah, kalau itu ya gue bisalah menghealing diri gue sendiri, itu udah resiko kan gitu. Resiko jadi gue menghealing diri gue sendiri gitu. Nah itu cara lu ada lagi menghealing diri lu, untuk menghealing diri lu sendiri gimana? Soalnya ada ya teman gue gitu, dia juga gitu, dia bisa ngerasain misalkan orang ini sakit parah gitu ya, dia tuh ngerasa terus badannya juga sakit-sakit seperti itu, atau orang yang dia lagi tatap muka kayak gitu, itu next week-nya, seminggu kemudiannya dia ternyata meninggal. Tapi dia ngerasain gitu loh, badannya dingin, terus yang kayak gitu deh. iya. Kayak gitu terus, tapi kalau misalkan teman gue tuh pengen, gue nggak mau ngerasain ini deh, gue takut gitu ya, kayak gitu. Nah itu cara menghealingnya, lu bisa juga terapi atau gimana? Sebenarnya kayak kita tuh grounding aja sih. Misalnya kalau habis kayak gitu ya, gue habis baca klien, kita buang lagi nih, kita putus lagi energinya. Gimana caranya? Ya satu, emang harus latihan meditasi. Kedua, balik ke alam aja lagi gitu. Misalnya ada teras di depan rumah, ya udah di situ aja dulu gitu. Jadi kayak ngebuang energi sisa tadi itu ya buang ke tanah gitu, visualisasiin. Dan kalau enggak ya banyak sebenarnya caranya, misalnya mandi atau ya udah berdoa, atau paling ampuh sih sebenarnya kayak meditasi, mandi Gitu ya. sama ke alam sih sebenarnya, grounding aja. Istilahnya kita apa ya, ngebersihin yang di pikiran kita kali, mungkin seperti itu ya. Iya, karena Netralin dulu gitu. kayak misalnya kita gini, dengerin orang curhat misalnya, satu orang, dua orang kita dengerin, itu sebenarnya dia ngasih sampah loh ke kita. Dianya tenang. Kenapa? Karena sampahnya dilempar ke kita. Keluar, ya. Oke. Iya. Nah, kitanya yang harus bisa proteksi gitu kan, harus bisa. Ya udah kalau abis kayak gitu, ya udahlah, misalnya sampai rumah gitu, ya udah mandi, bener-bener mandi gitu misalnya. Terus ya udah jaga badan, minum air anget, apa segala macam, balikin lagi nih energi kita yang asli gitu. Iya Sebenarnya. sih ya. Serem juga kalau iya, memang kadang-kadang energi tuh kalau udah numpuk gitu malah bikin kitanya jadi ya jadi Sakit loh. stres. Iya. Terus Iya. jadi gila sendiri mungkin ya. Bahaya juga ya Bin ya. Jadi lu hebat dong bisa Bahaya. menetralisir, terus bisa kembali ke diri lu. Maksudnya netral lagi untuk ke klien-klien lu yang datang gitu kan. Nggak gampang lo itu. Gue salut deh sama Ya, lo deh. latihan sih gitu kan, kelihatan lah, berasa sendiri kalau misalnya gue udah mulai sakit, udah nggak enak badannya, ya udah gue perlu grounding, gue perlu ya udah jalan-jalan dulu gitu kan, libur dulu gitu. Itu sih untuk balikin lagi energi deh. kita. Oke, kalau energi itu jadi energi alam semesta tuh menurut gue banyak banget kan gitu. Wow. Ada ya kan, banyak ya. Gue tuh pernah baca tentang Reiki kayak gitu. Nah itu kalau Reiki itu kan bakar apa gitu ya, terus dikasih dibawain. Kalau di sini tuh mereka pakai oat, jadi kayak kayu gitu yang udah dikasih sen, terus mereka bakar, jadi ruangannya tuh baunya sesuai dengan sensnya yang dia bakar itu, mau bau jasmine misalkan atau apa gitu. Itu terus dikasih di aplikasi, di gini-giniin deh, dikipas-kipasin di pintu, terus di barang-barang yang itu tuh, itu juga salah satu untuk menetralisir energi gitu kayak gitu ya.
Iya sih, soalnya gini, sama kayak kita kan dupa, misalnya kan dupa aromaterapi gitu, Mm-mm. terus lilin aromaterapi gitu kan. Itu Mm-mm. kan sebenarnya yang diambil di situ wewangiannya ya. Mm-mm. Bau-bauan itu sebenarnya kan frekuensi juga, frekuensi energi juga gitu Mm, kan. sih. Jadi kalau yang wangi-wangi itu biasanya kita pakai emang buat netralisir energi Oh gitu. gitu. Jadi Iya. wewangian itu sebenarnya kayak toksik loh buat energi-energi negatif Heeh. Oh gitu. gitu. Dan uh, Mm-mm. jadi asap asap dupa gitu kan. Terus biasanya tuh yang kayak gitu biasanya sage ya, Mm-mm. daun-daun Mm-mm. kering Nah iya benar gitu kan sage. yang Ya. Heeh. ya kan yang buat Buat Reiki itu sage ya. membersihkan lah. Heeh. Kalau Gitu. di Arab ini namanya Itu oud. oh Oud, gitu. oud, OUD kayak gitu. Itu dari kayu kayak gitu, Bin. Jadi dia Oh juga dari kayu. dibakar. Iya, Iya. dibakar gitu. Terus, baunya. Oh, baunya wangi banget dah gitu. Terus gue juga sering banget ke supermarket. Itu Nah, ada kayak macam dupa gitu. Dan baunya super super menyengat dan wangi sekali kayak iya gitu. iya kalau Kayak gitu ya. kalau yang dari sana kan kenceng banget kayak kuat banget sih kalau yang dari Hmm. sana tahu gue ya gitu Hmm. kan. Hmm. Jadi ya itu sebenarnya kayak ya gue juga bermain di situ di dupa itu biasanya gue dupa itu jadi media gue Hmm. buat membersihkan ruangan misalnya kayak gue kedatangan tamu nih misalnya Hmm. gitu kan dan ini tamu ya kita kan nggak tahu energinya apaan gitu Hmm. biasanya kalau mereka pulang gitu atau udah nggak ada orang gue akan pasang dupa gitu Oh untuk ya gitu. bikin fresh lagi sebenarnya ruangan gue Ya, ya. gitu Heeh, heeh. Jadi kitanya juga enak dong kan iya benar-benar. mencium bau wewangian itu Heeh. Ya benar-benar. tuh Jadi ya kalau kita misalkan lagi sumpek gitu ya, terus udah bakar-bakar wewangian itulah gitu ya. iya Karena di sini juga itu bukan ah, suatu hal yang aneh gitu. Ini malah enggak setahu gue ini kebiasaannya orang-orang lokal malah mereka setiap hari bakar itu oatnya itu. Seperti dupa hmm. sih gitu. Kalau menurut gue. Oke, Karena di ilmu fisikanya juga ada kan itu menurunkan gelombang otak biar lebih santai, lebih tenang. relax ya. Syaraf, Oh, syaraf, I see. Oke. Ya, lilin-lilin aromaterapi kayak gitu juga Mm-mm. works ya, bisa juga ya, Mm. gitu. Soalnya ya kadang-kadang kita kan pusing dengan masalah sehari-hari ya kan, belum lagi kalau anaknya Ya, banyak gitu kan. Aduh, pengen relax kayak gitu tuh. Selain konsultasi ke lo gitu kan, mengeluarkan nah, unek-unek kan ada alternatif lain yang bisa dilakukan di rumah kan gitu loh. bisa, Gitu. bisa. Banyak, banyak gitu. Oke, sekarang tipsnya nih Indri, sebagai Ah, closingan ya, closingan chatting kita hari ini oke. mengenai energi. eh, Kalau misalkan kita orang awam terus pengen netral, pengen meditasi kayak gitu. Kalau gue sih nggak suka yoga, I don't know why. Gue nggak suka Ah, meditasi, itu ah. nggak suka. Cuman untuk menenangkan diri, gue biasanya apa take a bath gitu ya, long bath with aromaterapi gitu-gitu ya. Oke. Tapi kalau Ah. itu salah satunya. Nah, ini ada beberapa cara menurut lo untuk menetralisir, like balikin lagi zennya gitu, zennya ya namanya ya. Ah, kalau dibilang meditasi, meditasi itu banyak banget ya. Mau mau meditasi Oke. macam apa nih gitu kan ya. Tapi Mm. kalau misalnya mau meditasi supaya kita tenang, tergantung tenangnya sesaat atau permanen nih kan gitu. Ya, kalau Kalau sholat sih udah otomatis lah ya. Kalau sholat kan memang ya ya sebagai umat Muslim ya sholat. Kalau yang Kristen juga ke ibadah gereja gitu kan, ya ibadah ya. ya itu lebih gini ibadah itu tuh lebih melatih ya, melatih ketenangan kita, melatih sebenarnya kayak kepasrahan kita, penerimaan diri. Hmm, Sebenarnya itu kuncinya untuk beribadah. damai, Oke. gitu kan? Kuncinya itu. Makanya kalau yang tadi gue bilang, lu mau tenang sesaat atau tenang permanen nih, gitu kan? Oke. Kalau tenang sesaat
ya udah kayak tadi lu tuh mandi gitu kan, Bakar-bakar, berendam, lilin gitu ya. itu tenang Oke. saat ini gitu. Tapi kalau misalnya mau permanen, ya mau nggak mau kita harus bisa melatih kesadarannya kita, kesadaran pikiran kita gitu. Itu yang harusnya dilatih gitu kan. Dimana makanya diajarin meditasi supaya kita berlatih untuk nggak kebanyakan mikir. Itu Kita tuh susah ya. stres karena kebanyakan mikir. Iyalah itulah Iya. masalah yang sekarang ini banyak banyak banget yang anxiety atau apalah orang bilang ya. Ya, Itu jadi karena ya kalau dengan sharing seperti ini ya, misalkan dengan lu seperti itu ya. Ya misalkan ada teman-teman, aduh masalah gue berat banget nih, gue butuh seseorang yang bisa ngedengerin gue terus kasih solusi tapi netral gitu ya, dengan iya, iya, iya. dengan pemahaman yang bisa kita terima kayak gitu tuh, seperti itu. Alright, so Yes. ya Indri, masih ada yang mau disampaikan tentang energi? Tentang energi, kita lanjut nanti aja gitu. Oke, episode Kayaknya selanjutnya lebih ya. lebih seru ada episode berikutnya ya nggak sih? Nah, itu Gitu. dia. Kalau yang Iya, penasaran banget, tadi tarot udah, terus energi yang kita serap di alam semesta ini udah sekelumit ya. Nanti kita bahas lagi lebih iya. seru ya, Bindri ya, di episode Belum berikutnya. belum energi-energi planet-planet kan Nah, ya, itu gitu kayak kan. kayak star sign gitu ya, Ya, bintang bintang gitu full ya, moon zodiaknya. ya kan, Mars, Jupiter, pengaruhnya ke kita apa gitu tuh Oke, masih lebih banyak lagi. gue mau Jadi tahu kalau mau banget. dilanjutin ya mesti komen, iya Ya, kan? oke. Komen, terus like, nanti follow Indri lah gitu ya. Siapa Hmm, tahu kalian bisa lihat-lihat YouTube-nya banyak banget deh pokoknya. Gua nggak belum belum semuanya gue tonton deh, tapi gue bakal jangan nonton banyak. banyak banget. Oke Indri, terima kasih banget ya Ya, sore ini ya. thank you Nanti ya kita Neng. lanjut lagi ya. Oke Ya, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa komen atau bisa bisa DM Mbak Indri langsung atau ke gue nanti gue sampein ya yang isi aja buat lo semuanya. Oke, thank you Indri, much love, bye-bye. bye bye. Oke, wait.